Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan guru-guru SMK kompetensi keahlian tata busana dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang membuat pola sesuai style dan spesifikasi secara manual. Busana wanita memerlukan teknik pecah pola yang lebih cermat dibandingkan pakaian pria dan anak-anak. Pakaian wanita yang dibuat hendaklah dapat menonjolkan sisi feminin dari wanita, sehingga dalam penampilan terlihat cantik, rapi, dan menarik. Busana wanita mempunyai style beraneka ragam. Karena keberagaman style pakaian wanita ini, seringkali kita kesulitan dalam membuat polanya. Tanpa pola, memang suatu pakaian dapat dibuat, namun kemungkinan hasilnya tidaklah sebagus yang diharapkan. Kualitas pola pakaian akan ditentukan oleh beberapa hal, diantaranya adalah ketepatan dalam mengambil ukuran tubuh si pemakai, kemampuan dalam menentukan kebenaran garis-garis polanya. Bagaimana proses pembuatan pola tersebut, khususnya pada industri pakaian jadi atau garment? Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Tingginya minat masyarakat dalam berbelanja busana yang mengikuti tren tidak dapat dipungkiri memang menarik perhatian banyak orang. Busana tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah kehidupan dan budaya manusia. Di samping itu, busana merupakan identitas dari pemakainya. Usaha di bidang busana merupakan bisnis yang dapat memberikan keuntungan besar karena sampai kapanpun busana akan tetap menjadi kebutuhan banyak orang. Dalam membuat busana wanita memerlukan teknik pecah pola yang lebih cermat dibandingkan pakaian pria dan anak-anak. Pakaian yang dikenakan tidak terlalu longgar ataupun ketat, bahan menyerap keringat dan nyaman dipakai. Gunakan apron atau celemek untuk melindungi pakaian dari noda dan kotoran maupun tempat menyimpan sebagian alat. Kepala tertutup bagi yang berhijab tetap menjaga kerapian dan keselamatan. Sepatu tertutup terbuat dari bahan yang nyaman dipakai dan tidak licin. Di dalam membuat pola untuk industri busana, pada umumnya menggunakan ukuran standar sesuai dengan permintaan pemesan atau buyer, namun ada baiknya kita mengetahui cara mengambil ukuran celana wanita untuk keperluan pembuatan uji coba pola atau sampel. Ikatlah pinggang model tepat pada garis pinggang. Posisi badan model harus tegak. Ukuran yang diperlukan untuk pembuatan pola celana panjang wanita adalah panjang celana diukur dari garis pinggang hingga panjang celana yang dikehendaki. Tinggi duduk. Posisi model diukur dalam kondisi tegak, duduk di atas permukaan yang rata, diukur dari garis pinggang hingga permukaan tempat duduk. Lingkar panggul. Diukur pas di pinggang atau di bawah pinggang sesuai dengan desain atau kemauan sang model. Lingkar kaki. Diukur sesuai desain untuk celana biasa, diukur pergelangan kaki melalui mata kaki, diukur pas lalu ditambah sesuai desain. Selamat pagi, di sini saya di bagian sampel, terutama untuk divisi patron ya. Di sini untuk pembuatan patron tentunya tidak ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu
kita mendapat instruksi dari buyer, yaitu kita menyebutnya sebagai file. Nah, langkah pertama tentunya kita menyiapkan alat-alat kerja, yaitu seperti medline, kemudian juga ada penggaris, kemudian kita ini menyebutnya dot puncher atau uncek ya, kemudian ini ada penggaris untuk lengan, ini ada gunting, juga ini ada nut, juga alat tulis jangan lupa, yaitu bolpen atau alat tulis pensil. Jangan lupa kertas yang diperlukan, yaitu kita menggunakan kertas karton ya. Oke, untuk kali ini kita akan belajar pola industri, dan istilah-istilahnya untuk pola industri akan menyesuaikan dengan istilah yang biasa kita gunakan di industri. Ya, kali ini kita akan membuat pola pen. Pen itu celana. Ya, untuk langkah pertama, garis A ini adalah namanya waist. Silakan ditulis waist ya. Kemudian turun ke bawah, ini biasanya 4 inci, namanya adalah high hip. Di bawahnya lagi low hip. Kemudian untuk panjang celana kita adalah out seam. Ya, kalau yang di dalam ini nanti adalah namanya inseam. Sekarang silahkan kalian buat garis dari waist sampai ke high hip. Setelah itu high hip ke low hip ya. Dilanjutkan nanti panjang celana atau out seam ukurannya adalah dari A sampai ke B ini. Dan kalau dari inseam itu adalah dari E sampai turun ke bawah sampai lurusnya di G. Kemudian untuk menentukan lengkungan, kalau kita bilang di industri itu adalah rise. Rise itu nanti ada front rise sama back rise. Itu diukurnya dari waist sampai ke low hip ini. Ya, silakan sampai di sini digambar sesuai dengan instruksi tadi. Oke, sudah. Dilanjutkan untuk menentukan lebar celana, ini adalah namanya tight. Jadi kalau di sekolah mungkin kalian biasa lebar celana ya, lebar celana. Kalau di industri namanya tight. Jadi tulisannya THTIGHT, tight namanya ya. Ini adalah lebar celana. Kalau yang atas tadi apa namanya? Waist, low hip sama high hip, kemudian rise ini adalah di lengkungan. Ya, silakan digambar. Untuk pola bagian depan, buat garis tegak lurus A sampai B sama dengan ukuran panjang celana, yaitu 90 cm. Garis A sampai C sama dengan ukuran tinggi panggul, yaitu 17 cm. Garis A sampai D sama dengan ukuran tinggi duduk, yaitu 28 cm perpanjang garis A, B, C, dan D mendatar ke kanan. Garis D sampai E sama dengan 1/4 lingkar panggul atau 92 dibagi 4 sama dengan 23 cm. Garis E sampai F sama dengan 1/4 D sampai E. Garis A sampai E dibagi 2, tarik garis tegak lurus sejajar garis A sampai B sebagai garis tengah pola. Garis A sampai J sama dengan 3 cm. Garis J sampai dengan O sama dengan 1/4 lingkar pinggang plus 1 plus 3 cm atau 68 dibagi 4 sama dengan 17 plus 1 plus 4 sama dengan 22 cm. Hubungkan titik A ke titik C dengan penggaris panggul, kemudian lanjutkan titik C ke D dari garis tengah pola ukur ke kanan dan ke kiri sama dengan 1/4 lingkar kaki bawah dikurang 1
atau 40 dibagi 4 dikurang 1 sama dengan 9 cm. Lanjutkan ke bagian ujung bawah celana. Titik E turun 15 cm dan keluar 2 cm. Hubungkan titik tersebut sampai batas ujung pola, dilanjutkan bagian pesak dengan penggaris pola. Garis E sampai dengan F dibagi 2. Hubungkan garis tersebut ke titik O sebagai garis pertolongan. O turun 22 cm, tarik garis lurus mengikuti garis bantu. Lanjutkan dengan membentuk pesak dengan garis pola. Hubungkan garis O sampai dengan J sebagai garis pinggang. Selesai untuk pola bagian muka. Untuk pola bagian belakang, garis F sampai F action sama dengan setengah E sampai F. Titik O naik dan keluar 2 cm, hubungkan dengan F action merupakan garis pesak belakang. Tarik garis menyinggung titik J sama dengan 1/4 lingkar pinggang plus 1 plus 3 merupakan garis pinggang bagian belakang. Hubungkan titik C dan D. Ukur dari garis tengah pola ke kanan dan ke kiri sama dengan 1/4 lingkar kaki plus 1 atau 40 dibagi 4 sama dengan 10 plus 1 sama dengan 11 cm. Lanjut, tarik garis sampai ujung bawah pola. Untuk pembuatan kupnat bagian belakang, garis pinggang dibagi 2, lebar kupnat 3 cm atau disesuaikan penambahan panjang kupnat 10 cm. Untuk ploy bagian muka, dari garis tengah pola ke kanan 3 cm sebagai dalamnya ploy. Demikian teknik pembuatan pola celana panjang wanita bekerja. Tinta merah untuk pola bagian muka dan tinta biru untuk pola bagian belakang. Selamat mencoba. Setelah selesai dengan pembuatan pola termasuk pemberian tanda-tanda pola arah serat benang dan informasi pengguntingan pola, selanjutnya menggunting pola. Pola bagian muka dan belakang digunting. Sebelum dilakukan produksi secara massal, pola diuji coba di bagian sampel. Langkah selanjutnya, pola diletakkan di atas bahan. Bahan yang digunakan adalah bahan yang akan digunakan untuk produksi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah pola yang dibuat sesuai dengan desain yang telah digambar, di samping untuk mengetahui jumlah bahan dan biaya yang akan diperlukan. Penyimpanan pola dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu digulung pada tempat yang bersih dan aman seperti dalam lemari khusus atau pada tempat khusus yang terletak di ruangan potong. Disediakan box tempat penggantungan pola. Tujuan penyimpanan pola yaitu supaya pola dapat dipakai lebih dari 1 kali atau berulang kali. Kalau akan mengulangi pemakaian pola, dapat dengan mudah mencarinya dan selalu dalam keadaan baik atau layak pakai. Baik, untuk selanjutnya akan kami sampaikan teknik pembuatan pola di industri, khususnya di MTG. Pembuatan pola
itu prosesnya ada dua. Dari buyer itu ada yang mengirimkan size pack, satu lagi hanya mengirimkan sket. Untuk yang mengirimkan size pack, proses kita adalah yang pertama membuat single pattern. Kemudian dari single pattern tersebut dibikin pola, dibikin garment satu size. Setelah selesai dikirimkan ke buyer. Ini memerlukan dan dibutuhkan pengecekan yang sangat ketat, harus sesuai sama standar buyer yang ditentukan, baik itu ukurannya, baik itu kualitasnya. Setelah dari buyer tersebut ada komen approve, baru kita perbanyak yang namanya grading, full size, full spec, ya seperti itu. Nah, setelah grading selesai, dibikinkan atau dituang dalam marker, kemudian baru proses produksi. Ya. Yang kedua, buyer cuma mengirimkan sket sama ukuran. Nah, di situ yang membuat adalah PT MTG, pattern maker yang ada di MTG. Kemudian kurang lebihnya prosesnya sama, membuat sampel satu size, kemudian dikirimkan ke buyer. Setelah buyer approve, baru proses produksi. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Demikian pemirsa, proses pembuatan pola secara manual yang diterapkan di dunia industri, khususnya garment. Selamat belajar, semoga video ini bermanfaat. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.